Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan pemuda dimanapun berada pada saat ini. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Di edisi kali ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya dalam ayat 1 dan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi judul Tempat Kudus di Bumi dan di Surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Karena semuanya itu, ayat 10, karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Maka datanglah waktu pembaharuan itu, yaitu perjanjian baru. Yesus datang membersihkan noda dan dosa. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Yesus datang membersihkan noda dan dosa. Bapak Ibu, ada salah satu iklan yang menarik, iklan sabun cuci Rinso, yang mengatakan Rinso membersihkan paling bersih. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, membedakan antara membilas dan mencuci. Kedua kegiatan ini melibatkan air, tetapi mencuci melibatkan unsur lain termasuk sabun Rinso. Kemudian membilas hanya pakai air. Bahan-bahan yang hanya dibilas bisa saja kelihatan bersih, tetapi belum tentu layak untuk dipakai dan belum tentu bebas dari bakteri. Ini menganalogikan tentang fungsi bait Allah. Itulah sebabnya penulis Ibrani menunjukkan bagaimana bait Allah berguna, tetapi tidak dapat menyucikan diri kita sebagai manusia yang berdosa. Kita belajar Bapak Ibu Saudaraku dalam perjanjian lama, ada banyak memberi peraturan-peraturan yang baik dan memungkinkan umat untuk bisa beribadah kepada Allah. Namun dengan menunjuk kepada perabot bahkan pelayan bait Allah, ia menunjukkan ada banyak keterbatasannya. Batasan-batasan itu yang dimaksud dalam ayat firman Tuhan pada saat ini. Pertama, lokasi bait Allah berada di dunia, bukan di surga. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ada keterbatasan ruang, ada keterbatasan jangkauan dan budaya yang terkait dengan ibadah di bait Allah. Kemudian yang kedua, batasan yang kedua, para imam harus membasuh diri setiap kali mereka akan mempersembahkan kurban. Itu dijelaskan dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Persyaratan ini juga berlaku bagi imam besar yang memasuki tempat Maha Kudus hanya setahun sekali saja. Hanya setahun sekali saja, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan. Kemudian batasan yang ketiga, persembahan bermanfaat untuk menghapus dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati umat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jadi dalam perjanjian lama, umat baru sebatas dibasuh, belum disucikan. Maka datanglah namanya perjanjian baru. Datanglah Yesus, datanglah Tuhan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, datang membersihkan noda dan dosa. Yesus lahir, Yesus datang bukan menyediakan hukum peraturan, hukum Taurat, tetapi dia datang melengkapinya. Dia datang memperbaharuinya, dia datang membuka ruang dan waktu tanpa ada batasan-batasan. Karena iman tidak diletakkan pada aturan, karena aturan hanya berguna untuk ibadah kita di dunia dan hidup yang sedang kita jalani sekarang. Iman juga tidak diletakkan pada figur hamba Tuhan atau dalam perjanjian lama imam besar dan objek persembahan, karena manusia dan benda mati tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar, yaitu dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman yang menyelamatkan yang sesungguhnya, yaitu hanya dalam diri Yesus Kristus
ketika dia datang ke dunia 2000 lebih tahun yang lalu untuk memperbaharui segala sesuatunya. Dia datang membersihkan noda dan dosa. Karena dialah Allah yang mengenal semua apa yang diciptakan olehnya. Dia mengenal saya dan Bapak Ibu Saudara. Luar dalamnya kita dia memahaminya. Masalah saya dan masalah Bapak Ibu Saudaraku, dia yang lebih tahu dan dia lebih memahaminya. Bahkan dia lebih sanggup untuk membereskan semuanya. Di dalamnya setiap umat juga, semua orang, tidak memandang suku dan ras, bangsa dan negara, semua diberi kesempatan untuk datang. Semua diberi kesempatan untuk disucikan. Semua dilayakkan untuk mau beribadah kepada Dia. Itulah tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia yang sedang kita rayakan pada bulan ini di tahun 2023. Kiranya perayaan Natal tahun ini kita pahami bahwa Dia datang untuk memperbaharui peraturan-peraturan di dalam perjanjian lama. Yesus datang membersihkan noda dan dosa. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati.